Shalom saudara, mari siapkan hatimu. Kita mau lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, yang besar. Terima kasih Tuhan, yang besar Tuhan. terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, Kau Yesus, buat kasih setia-Mu. Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, dan selalu baik Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Lihat setiap hati kami Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan. Kami mau Kau dapati kami terus setia Tuhan. Amin. Kami mau Kau dapati kami terus percaya kepadamu. Ya Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat kami Tuhan. Lihat hatiku, Oh, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. katakan telah kulihat, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. sekali lagi, selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. aku lihat, telah Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, biar
Engkau mendapati setiap kami Tuhan, setiap hati kami boleh terus setia dan tetap setia dalam situasi apapun Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu dan semakin bergantung kepadamu Ya Tuhan. Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang memampukan kami, Kau yang memberi pengertian bagi setiap kami. Biar Kau yang berbicara buat masing-masing kami Tuhan. Ya Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh menikmati anugerah demi anugerah-Mu, dan saat ini Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Kiranya Engkau menguduskan kami dan Roh-Mu Tuhan akan memampukan kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan sungguh-sungguh berespon, bereaksi terhadap apa yang Tuhan mau kami kerjakan bersama-sama setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah Tuhan dan biarlah Engkau menyatakan anugerah-Mu supaya kami memahami dan menjadi pelaku atas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan masih merenungkan tentang tema kemerdekaan. Mari saya ajak kita membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-41. Ayat yang ke-39. Saya akan melihat beberapa ayat dari perikop ini. Saudara, mari kita melihat Kejadian pasal 41 ayat 39, 40 dan 41. Kita baca bersama-sama, saudara baca di rumah, saya baca di tempat ini. Firman Tuhan berkata, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat inilah kelebihanku, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada di bulan yang sungguh luar biasa. Bulan Agustus, bulan yang menjadi sejarah bagi bangsa dan negara kita, bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan di mana kita itu, saudara, merdeka dari bangsa-bangsa penjajah. Kita bukan lagi bangsa yang terjajah karena kita sudah mengalami kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kemerdekaan di tengah-tengah bangsa ini yang kita alami. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan saudara juga menjadi orang-orang yang merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi demikian, kita hari ini itu berada di tengah-tengah bangsa yang sekalipun merdeka sedang mengalami situasi yang sangat berat, bukan? Situasi yang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Kita menghadapi krisis, bahkan multi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID yang berkepanjangan. Saudara, mari kita sama-sama melihat krisis kesehatan terjadi, krisis ekonomi terjadi, krisis sosial itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita boleh mendengar ribuan orang meninggal dunia, jutaan orang hari ini masih terpapar COVID-19. Saudara, tidak terhitung bukan di antara mereka yang
terlunta-lunta berupaya mendapatkan pelayanan rumah sakit, tetapi sampai hari ini mereka banyak yang tidak mendapatkannya. Saudara, belum lagi saudara krisis ekonomi, banyak mereka yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Pengusaha-pengusaha berteriak, saudara. Mereka bahkan ada yang terpaksa, saudara, harus menutup perusahaan mereka karena kebangkrutan. Saudara, hari ini saya dan saudara di tengah-tengah masa kemerdekaan, kita tidak sedang baik-baik saja, saudara. Mengapa? Karena tidak terhitung hari ini banyak orang sedang mengalami ketakutan, banyak orang sedang mengalami kekhawatiran, banyak orang stres, banyak orang frustasi. Rasanya seperti kita dibawa masuk ke dalam sebuah kengerian, kegelapan yang sangat-sangat menakutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya di tengah-tengah multi krisis, di tengah-tengah krisis kehidupan dari bangsa dan negara kita ini, sebagai pribadi yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan tempatkan di bangsa ini, yang sudah mengalami kemerdekaan, apa responmu? Apa responku? Apa andil saya dan saudara? Apa sumbangsi kita? Apa dampak kita, saudara? Apa yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah bangsa ini secara khusus saat untuk mengisi kemerdekaan di tengah-tengah masa-masa yang sedang tidak baik-baik saja ini. Saudara, saya mengajak kita pada saat ini boleh belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Seorang pribadi yang luar biasa berdampak bagi negara yang besar, negara adik kuasa, yaitu Mesir. Di mana, saudara, Yusuf hidup dan berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menjadi pribadi yang berdampak justru di masa krisis yang besar bagi negara Mesir. Saudara, pertanyaannya, saudara, bagaimana Yusuf kemudian menjadi seorang pribadi yang berdampak di tengah-tengah krisis besar bagi sebuah bangsa? Saudara, poin yang pertama, mengapa Yusuf, bagaimana Yusuf bisa berdampak? Yang pertama adalah Yusuf punya kerelaan hati, diproses oleh Tuhan sebelum ia dipakai sebagai pribadi yang berdampak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat kehidupan Yusuf di dalam pasal 37 kitab Kejadian, Yusuf bukanlah seorang yang berpotensi sebenarnya menjadi orang yang besar dan berdampak bagi satu bangsa. Mengapa, saudara? Karena Yusuf itu anak bungsu. Lahir menjadi anak bungsu yang sangat disayang oleh papanya. Saudara, Yusuf itu bahkan dikatakan di dalam pasal 37 itu Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Yusuf diperlakukan oleh papanya dengan penuh kasih sayang. Tentu saja ketika ada problem, papanya lah yang pasang badan untuk Yusuf, bukan, saudara? Saudara, Yusuf itu sangat tergantung sama papanya, sama kasih sayang papanya. Bahkan, saudara, ini yang membuat saudara-saudara Yusuf itu membenci dirinya. Lantas, saudara, dia tidak punya potensi jadi orang berdampak. Apa yang membuat kemudian Yusuf kelak menjadi seorang yang justru berdampak besar? Bukan hanya satu keluarga, bukan hanya satu bangsa justru, saudara. Bahkan berdampak bagi bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah Yusuf itu sungguh-sungguh rela diproses Tuhan. Melalui apa? Melalui krisis demi krisis. Saudara, Yusuf punya kerelaan masuk di dalam rencana Tuhan. Dibentuk menjadi sebuah bejana, diremukkan, dipatahkan, dileburkan, saudara. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang siap dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat proses yang Tuhan kerjakan, pasal 37 ayat 4 itu dikatakan Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Mereka tidak mau bicara baik dengan Yusuf, saudara. Bahkan saudara, pada akhirnya saudara-saudara Yusuf sendirilah yang kemudian membuang Yusuf di sebuah sumur kering, saudara. Mereka tidak puas, saudara, lalu mereka menjual kepada orang Ismail. Dan pada akhirnya orang Ismail itu menjual lagi kepada siapa, saudara? Kepada Potifar. Saudara yang dikasihi, bukankah ini sebuah perbuatan yang menyakitkan, saudara? Tetapi Yusuf tetap tegar, kuat, mau diproses oleh Tuhan. Saudara, bukan hanya itu. Sampai di rumah Potifar dipercayakan semua pekerjaan yang luar biasa oleh Potifar kepada Yusuf. Malah Yusuf digoda sama siapa, saudara? Sama istri Potifar. Dan karena Yusuf tidak mau, saudara, Yusuf kemudian difitnah sama siapa, saudara? Sama istrinya Potifar. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, bayangkan, saudara, kondisi-kondisi berat. Di keluarga dia menghadapi ancaman. Di keluarga dia dibenci, saudara. Di rumah Potifar dia difitnah. Dipenjarakan, saudara. Bayangkan. Tetapi apa yang Yusuf alami itu adalah sebuah proses peremukan kehidupan sebuah bejana sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses ini membuat apa, saudara? Yusuf masuk dari pergumulan satu ke pergumulan lain. Yusuf harus mengalami apa, saudara? Tangisan demi tangisan, kesakitan demi kesakitan, teriakan demi teriakan, saudara. Tapi itulah proses yang Tuhan mau. Untuk apa? Mempersiapkan Yusuf untuk apa, saudara? Menjadi pribadi yang kelak terpakai lalu berdampak besar. Saudara, menjadi orang percaya bukanlah menjadi orang percaya yang tidak mengalami kesulitan demi kesulitan. Menjadi orang percaya, Alkitab berkata, saudara, engkau harus masuk di dalam masa-masa sulit. Bukan hanya masa-masa yang membuat engkau bersuka cita. Tetapi masa-masa, saudara, kita tidak kebal terhadap kesulitan. Kesulitan itu akan membawa kita sungguh-sungguh bergumul, saudara. Kalau saudara lihat fakta Alkitab, ada Yusuf, Musa, Daniel, Abednego, Sadrak, Mesak, saudara. Mereka betul-betul Tuhan proses melalui kesulitan. Bahkan bukankah Yesus di atas kayu salib pun itu mengalami satu titik pergumulan terbesarnya. Dengan apa, Tuhan? Dengan apa, saudara? Waktu Yesus di atas kayu salib, bukankah, saudara, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Di dalam titik terendah, Yesus itu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ingat, jangan pernah menyerah saat Tuhan sedang memproses engkau menjalani hidup dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat. Entah itu sakit, penyakit, entah itu pergumulan keluarga. Mengapa, saudara? Karena Allah itu tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau, saudara. Justru Allah sedang memakai semua kesulitan, semua pergumulan, semua rasa sakit untuk mempersiapkan engkau dan saya untuk satu pekerjaan yang lebih besar ke depan, menjadikan engkau dan saya sebagai seorang yang berdampak, yang terpakai olehnya di tengah-tengah kemerdekaan bangsa ini, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Yusuf. Saudara, poin yang kedua, ketika Yusuf itu menjadi seorang berdampak. Apa kuncinya dan mengapa, saudara? Karena Yusuf tidak hanya diproses oleh Tuhan
untuk menjadi orang yang terpakai. Tapi Yusuf juga berfokus kepada agendanya Tuhan, bukan agendanya secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan akhir-akhir dari kitab Kejadian 4, kitab Kejadian, secara khusus pasal 41 itu dikatakan apa? Dalam usia yang ke-30 tahun, luar biasa, usia yang masih sangat muda saudara, Yusuf menjadi seorang yang terpenting. Ia menjadi seorang yang luar biasa. Di mana? Di negeri, di negara adik kuasa, yaitu Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menduduki posisi sebagai orang kedua setelah Firaun. Sebuah posisi yang luar biasa. Sebuah posisi yang tidak biasa saudara. Posisi Yusuf membuat Yusuf apa saudara? Memegang kunci kekuasaan di negara Mesir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menempatkan Yusuf menjadi penguasa di Mesir, sungguh-sungguh Mesir diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika engkau dan saya sudah diproses, akan dipakai Tuhan, ditempatkan pada satu tempat, maka Tuhan akan menjadikanmu sebagai seorang yang luar biasa. 41 ayat 7 dari kitab Kejadian dikatakan, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan seperti yang dimimpikan oleh penguasa Mesir, oleh Firaun. Saudara, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi diberkati, Yusuf bisa saja berbuat sesuka hatinya saudara. Bisa berbuat keputusan-keputusan yang kemudian dilakukan untuk apa? Untuk memuaskan diri sendiri. Oh, saya penguasa, saya sudah menjadi orang besar. Saudara, tetapi saudara, keputusannya tidaklah demikian. Semua tindakan dan kebijakannya tidaklah demikian. Kenapa saudara? Karena Yusuf hidup di dalam tujuannya Tuhan. Saudara, Efesus pasal yang kedua itu dikatakan ayat 10, kita dicipta di mana saudara? Di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan satu pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Artinya apa? Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah punya agenda untukmu dan untukku sebagai orang yang diselamatkan. Bahwa kita harus hidup di dalam rancangannya Tuhan, di dalam tujuannya Tuhan. Saudara, Yusuf pun demikian. Ia menaruh seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia mengabdikan seluruh keberadaannya untuk Tuhan melalui bangsa di Mesir. Ia berjalan di dalam agendanya Tuhan. Bukan, sekali lagi, bukan agendanya secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun kelimpahan, Yusuf melakukan sebuah kebijakan yang luar biasa apa saudara? Sebelum datang kelaparan saudara, pada tahun ke-7 berikutnya, saudara dikatakan Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Ayat 48 dari pasal 41. Lalu demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak saudara. Lalu kemudian apa dikatakan? Maka terjadilah kelaparan di negeri itu saudara. Jadi 7 tahun dilimpahkan, Yusuf kemudian berusaha dengan keras mengumpulkan begitu banyak gandum. Untuk apa? Sebelum datang tahun kelaparan, dia sudah mempersiapkannya. Lalu kemudian ayat 54, kelaparan itu datang dan dikatakan tetapi seluruh negeri Mesir ada roti. Ini luar biasa. Hikmatnya, keputusannya, kebijaksanaannya, kemampuan dia mempersiapkan diri. Kenapa saudara? Karena sungguh-sungguh Yusuf itu dipersiapkan Tuhan menjadi orang yang berdampak. Yusuf bisa menjadi berkat saudara. Bagi siapa? Bagi keluarganya, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Kalau saudara menarik, lihat ayat 56 dikatakan kelaparan itu bukan hanya terjadi secara lokal, tetapi merajalela di seluruh bumi, bukan hanya di Mesir. Dan saudara dikatakan apa? Yusuf membuka segala lumbung, menjualnya kepada orang Mesir, sebab begitu hebatnya kelaparan itu. Ayat 57, dari seluruh bumi datanglah orang-orang ke Mesir. Untuk apa saudara? Membeli gandum dari mana? Dari Mesir, yaitu dari tangan Yusuf.
Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Saat Yusuf itu berfokus pada agenda Tuhan, Yusuf itu apa saudara? Tidak menyimpan semua berkat yang dimiliki oleh negaranya ini untuk apa? Untuk dirinya sendiri, untuk bangsanya sendiri. Tetapi apa saudara? Tetapi Yusuf menjadi seorang yang apa? Peduli saudara. Di tengah-tengah masa krisis, Yusuf berfokus untuk apa? Keluar dari dirinya sendiri untuk mencintai, untuk peduli, untuk berbagi saudara. Dengan apa? Dengan orang-orang lain. Itulah dampak Yusuf di tengah-tengah masa krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Yusuf tahu waktu dia ketemu saudara-saudaranya, dia mengampuninya, saudara-saudaranya ketakutan saudara. Dia bilang apa? Kamu mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat, tapi Allah itu mereka-rekakan perkara yang baik. Untuk apa? Maksudnya satu, tujuan Allah satu, agenda Allah satu, yakni memelihara hidup sebuah bangsa yang besar melalui Yusuf. Satu bangsa diberkati melalui Yusuf. Seluruh daerah-daerah di sekitar Mesir pun diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu fakta yang menyedihkan yang saya temukan di tengah-tengah masa pandemi ini. Masa-masa multikrisis ini. Justru banyak ada orang-orang yang kemudian memilih untuk menimbun semua berkat. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri saudara. Tanpa kemudian peduli dengan sesamanya. Tanpa mau memikirkan bagaimana saya berdampak di tengah-tengah masa krisis bangsa ini. Sekalipun bangsa ini adalah bangsa yang merdeka. Tetapi walaupun demikian saya juga bersyukur. Fokus saya bersyukur. Kenapa saudara? Karena saya mendengar, saya melihat, saya menyaksikan. Bahkan saya mengalami sendiri saudara. Banyak orang hari ini, orang-orang percaya, berlomba-lomba digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk berbagi berkat, untuk berdampak, untuk menyatakan kepeduliannya di masa-masa sulitnya. Ada yang menawarkan paket makan pagi untuk para isoman saudara. Menawarkan paket obat-obatan, memberi bantuan saudara. Yang lain-lainnya saudara. Ada orang melayani melalui doa, konseling. Bagi mereka yang membutuhkan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu situasi mereka yang memberi, yang peduli, bukan sudah pasti mereka itu aman-aman saja, baik-baik saja. Tidak saudara, tapi justru mereka berbagi di tengah-tengah masa sulit yang mereka juga harus hadapi. Tetapi saudara, di dalam kesulitan itu mereka keluar dari agenda diri mereka sendiri, lalu berfokus kepada apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan, yaitu apa saudara? Seperti Yesus yang ketika melihat orang-orang yang sedang menderita, dikatakan firman Tuhan di dalam Injil-Injil sinoptik, Yesus tergerak hatinya oleh apa? Oleh belas kasihan, dan Yesus itu menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki hati Bapa itu artinya memiliki belas kasihan yang sama kepada sesama. Memiliki hati Bapa berarti memiliki agendanya Tuhan, hidup dengan tujuan Tuhan saudara. Dan salah satu dari semua agenda Tuhan mau menyatakan kepedulian kepada sesama sebagai dampak nyata di tengah-tengah masa krisis ini. Saudara, itulah dampak dari seorang yang hidup di tengah bangsa yang sedang merdeka ini. Itulah dampak nyata bagi seorang yang betul-betul sudah dimerdekakan oleh salib Kristus dan mendapatkan kemenangan. Engkau tidak boleh lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi engkau dan saya harus hidup untuk sesamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya mau bertanya saudara, mengapa? Sekali lagi, mengapa Yesus mati di salib? Mengapa Yesus mati di salib? Saudara, jawabannya adalah karena Ia peduli. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena Ia peduli. Pedulinya Yesus menghidupkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di bulan yang sangat khusus ini.
kami ada di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka. Tetapi kami sama-sama terus prihatin dengan kondisi bangsa ini. Kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Kami berdoa Tuhan, biarkan Engkau berbelas kasihan bagi bangsa ini. Kiranya Engkau menyatakan kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Tapi kami berdoa di tengah-tengah masa krisis ini. Taruh kemerdekaan Kristus itu menggerakkan kami. Taruh di hati kami dan menggerakkan kami. Untuk tidak hidup bagi diri kami sendiri. Tetapi menjadi orang-orang yang hidup bagi agenda Tuhan. Orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Menyatakan kepedulian Kristus yang tersalib itu kepada setiap orang-orang yang kami jumpai. Secara khusus mereka yang sedang menderita. Mereka yang sedang membutuhkan kepedulian. Mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Mereka yang saat ini sedang cry help. Kiranya Tuhan pakai kami ya Tuhan. Menyatakan apa yang bisa kami kerjakan. Dan menjadikan kami sebagai surat-surat Kristus yang terbaca bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan di dalam Engkau. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama pada hari ini. Biarlah di minggu baru ini kita terus berjalan dengan sukacita Tuhan. Kita terus berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah diciptakan lebih daripada pemenang. Dan di akhir ibadah ini mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami percaya sepanjang minggu yang baru ini Engkau akan menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan Engkau akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Saat-saat dalam sepanjang minggu ini apapun juga yang ada di depan kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai, menolong, melindungi bagaikan tiang awan dan tiang api Tuhan. Yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa bagi kehidupan negeri kami. Bagi bangsa kami yang tercinta ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan mengelilingi bangsa kami. Kemurahan Tuhan mengelilingi negeri kami Tuhan yang tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau menaungi kami dengan kemurahan-Mu Bapa. Dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sementara memulihkan negeri kami. Engkau sementara memulihkan penduduk negeri ini Tuhan. Mereka yang sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Bapa. Kami berdoa buat mereka yang hari-hari ini terintimidasi oleh ketakutan, oleh tekanan karena situasi yang ada. Kami percaya hari ini Bapa dalam nama Yesus mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang terikat. Mereka bukan lagi menjadi hamba ketakutan. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang menang karena kebenaran firman-Mu. Yang sudah memerdekakan setiap kami Bapa. Dari setiap rasa takut, dari setiap rasa khawatir Bapa. Kami percaya hadirat-Mu bekerja di tengah kami Tuhan. Dan memulihkan setiap kami. Bapa, di akhir ibadah ini kami tetap berdoa buat umat-umat Tuhan yang lagi bergumul Tuhan untuk permasalahan mereka pribadi-pribadi. Tuhan tolong Tuhan, mereka mungkin di tengah kekurangan, mereka ketidakmampuan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengadakan menurut kekayaan kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati semua umat-umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, bahkan mereka membawa persembahan Tuhan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi dan Engkau sanggup Tuhan mencurahkan berkat-Mu yang lebih lagi. Engkau tilik kesetiaan umat-umat-Mu, entah Tuhan tilik juga setiap ketulusan mereka dalam memberi karena mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pelayanan hari ini dan akhir ibadah ini kami angkat tangan kami Tuhan untuk terima berkat daripada Tuhan. Saudara, aminkan setiap kata-kata doa yang kau percaya akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus,
Tuhan mencurahkan segala kebaikan atas kehidupanmu, pribadimu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaan, setiap kerinduan dan doa-doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru dengan sukacita daripada Tuhan. Tetap semangat, salam sehat.